Jadi eco-friendly itu penting, terutama buat planet ini. Tapi buat setingkat itu banyak banget PR-nya. Gimana kalau kita mulai dari yang kecil dulu aja? Kita lihat gimana komunitas kecil di Bali bisa bikin tempat tinggalnya jadi salah satu desa terbersih di dunia. Kalau kamu pikir Bali itu isinya buat senang-senang, kamu bener banget. Pantainya, experience-nya, orang-orangnya. Termasuk kalau lagi pengen yang agak tenang, kamu bisa banget ke Bali. Salah satunya ke Desa Penglipuran. Ada dua sebetulnya. Yang pertama pengeling pura. Eling itu ingat. Pura itu tempat pujaan leluhur dan Tuhan, Dewa Dewi. Karena kita kan pendatang di sini. Jadi pembangunan itu mengadopsi desa adat sebelumnya. Jadi untuk mengingat tempat tinggal sebelumnya, leluhur kita di sana. Eling pura itu tempatnya. Kemudian yang kedua Pelipur Lara. Nah, Pelipur Lara ini tidak lepas daripada cerita yang menyatakan bahwa Raja Bangli senang datang ke Penglipuran untuk melakukan kegiatan-kegiatan refreshing dalam bentuk spiritual, meditasi gitu ya. Karena lingkungan kita ini memang dikelilingi oleh hutan. Pura di atas itu kan di belakangnya hutan, dikelilingi hutan. Memang auranya sangat bagus untuk kegiatan spiritual. Mau yang manapun arti nama Desa Penglipuran cocok banget sama apapun yang bisa dilihat di sini. Ada pura, ada juga visual yang beda. Di sini jalannya full paving block. Banyak banget ukiran di pagar, ada patung di mana-mana. Semua bisa jadi kayak gini thanks to warga Penglipuran. Mereka kerja keras bikin desa mereka jadi cantik dan bersih. Di jalan utama desa adat kami dulu itu banyak warung di sana. Sebelum 1990 dan belum ada drainase, belum ada tanaman di telajakan atau di depan pekarangan itu. Nah, waktu itu kami, katakanlah teman-teman Pok Darwis yang banyak terlibat waktu itu secara sukarela. Sejak tahun? Tahun 1990. Itu kan kelompok yang belum bernama Pok Darwis, tapi anggota Pok Darwis yang sekarang ini sebagian terlibat langsung waktu itu dengan mengabdikan dirinya tanpa pamrih gitu. Istilah Balinya meyadnya. Nah, lalu ada bantuan dari PU pusat berupa dana perbaikan kampung. Kami tata kampung ini. Pertama warung-warung di jalan itu dipindahkan ke pekarangan masing-masing. Dibuat drainase kemudian. Tanami rumput, ada bunga, ada pengerasan di dalamnya diambil sekian meter. Kalau dulu banjir itu dari atas sampai ke bawah. Orang bisa tidur di warung. Jadi kalau ada upacara-upacara ritualan itu, katakanlah kalau di masa Hari Raya Galungan, Kuningan dan lain sebagainya itu kalau ada parade gitu modelnya, ya tidak nyaman gitu. Jadi semua yang ada di sini ada filosofinya, ada artinya, bukan sembarangan bikin bangunan. Jadi kalau di Bali itu kan memang ada istilahnya kalau di Undagi itu ahli pertukangan itu ada aste kosali. Di mana bangun pura, di mana tempat tidur, di mana dapur, dan di mana loji, dan di mana balai, dan itu ada. Kalau melanggar kalau bawa sepeda motor di sini karena awiknya di sini kan membersihkan pura ya. Kan kalau membuang sampah jangan sembarangan ya. Kalau taruh di tempatnya ya sudah dikasih gini tempat sampahnya. Di sini banyak peraturan buat warga desa supaya desanya tetap bersih. Tapi paling kerennya adalah cukup diimbau, warga langsung ngikutin. Kata kepala adat Desa Penglipuran sih, sebenarnya ada sanksi buat yang melanggar. Tapi belum pernah diterapkan. Keren banget. Kalau sanksi selama ini kita belum sampai memikirkan sanksi untuk warga kita yang melanggar atau kebuang sampah sembarangan dan sebagainya. Karena dengan memberi himbauan saja sudah cukup. Jadi presentasinya sangat kecil. Jadi walaupun mereka melakukan pelanggaran tapi malunya bukan main. Jadi itu. Jadi presentasinya kecil sehingga memang sanksi itu belum pernah kita lakukan sampai sekarang. Yang dibuat bersih di Penglipuran gak cuma soal apa yang bisa dilihat.
yang dihirup juga dibuat bersih di sini. Warga nggak bisa parkir kendaraan di rumahnya sendiri. Kita yang datang pun kendaraannya nggak boleh masuk. Harus ditaruh di tempat parkir yang udah disediakan supaya nggak ada asap knalpot di dalam desanya. Terus limbah cair masuk ke jaringan yang nggak terbuka alias tertutup adanya di bawah tanah. Jadinya gotnya kering, nggak ada bau apapun, dihirup seger. Rumah-rumah di sini juga tertata rapi. Ada pagar, ada pekarangan, dan bentuknya hampir seragam. Ini semua juga berdasarkan keputusan bersama. Kalau gitu berarti warganya nggak bebas dong. Aweg-aweg itu dia fleksibel. Dia akan berubah atau akan diamandemen sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Iya. Jadi itu sesuai. Kalau contohnya ada salah satu aturan yang memang tidak relevan pada saat ini, itu bisa diusulkan untuk dilakukan amandemen. Setelah dilakukan amandemen, dilakukan sakralisasi, sosialisasi dan sakralisasi. Nah, ini kaitannya sakralisasi adalah untuk mengikat masyarakat itu kepatuhannya. Karena kalau kita patuh cuman pada tulisan itu daya ikatnya kurang. Tapi kalau sudah disakralisasi, istilahnya kita itu sudah menjadi barang yang sangat sakral, yang harus kita hormati. Nah, itu yang membuat awig-awig itu mendapat posisi yang lebih tinggi, harus dipatuhi daripada hukum yang lain seperti itu. Kalau dilihat sebenarnya simpel banget ya. Kenapa Penglipuran itu bisa sebersih ini? Mereka cuma putusin bareng-bareng dan lakukan bareng-bareng. Who knows? Ternyata nyelamatin planet bumi itu bisa dimulai dari yang paling kecil. Pakai asas gotong royong. Jadi konsep kesederhanaan dan kebersamaan gotong royong itu merupakan nilai yang luar biasa. Jadi Penglipuran kalau nggak gotong royong, kalau nggak toleransi dengan satu sama lain, tidak mungkin kita bisa mempertahankan ini.